Perkenalkan, nama saya Marcelino Korompis. Di sini saya akan membacakan definisi korupsi dari berbagai sumber. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut para ahli, Nurjana 1990, pengertian korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu korupsio, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental, dan hukum. Menurut Juniadi Suwartojo tahun 1997, pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan, pungutan, penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, serta dalam perizinan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya, sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan keuangan negara atau masyarakat. Haryat Moko, pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Di sini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas. Perkenalkan, nama saya Terry Mawuntu dan saya akan memberikan contoh tindak korupsi skala kecil. Yang pertama, menyogok. Contoh korupsi yang umum kita jumpai ini adalah menyogok. Untuk mendapat kelancaran akan sesuatu, maka tindak jarang akan ada yang menyogok dengan memberikan dan tambahan seperti lolos dari tilang. Yang kedua, suap. Hampir sama dengan menyogok, tetapi suap ini bersifat lebih prosedural terhadap hal yang sifatnya administratif. Contoh kasus suap menyuap yang sering terjadi adalah ketika ingin mengurus KTP agar lebih cepat diproses. Yang ketiga, mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Contoh korupsi yang sering terjadi adalah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Jika kita contohkan dalam lingkungan masyarakat, ini bisa seperti melebihkan jumlah harga sesuatu agar mendapat lebih banyak untung. Yang keempat, waktu. Bukan hanya uang yang menjadi jenis-jenis korupsi, tetapi ini juga melibatkan waktu. Misalnya ketika sekolah pukul 2 siang, tetapi Anda mengatakan pukul 1 siang kepada orang tua hanya sekedar untuk bermain selama 1 jam tersebut. Perkenalkan, nama saya Yosef Ferdinand Manweke. Saya akan memberikan contoh kasus paling aktual tindak pidana korupsi dalam skala besar. Diambil dari kompas.com. Artikel ini berjudul Awal Mula Kasus Korupsi Bansos COVID-19 yang menjerat Juliari hingga divonis 12 tahun penjara. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka,
pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain itu Juliari KPK juga menetapkan Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selalu pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjukkan Matius dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Matius. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket sembako. Pada Mei sampai November 2020, Matius dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM dan Hari Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Divonis 12 tahun penjara. Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin 23 Agustus 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 590 juta 450 ribu atau sekitar 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari pun dicabut oleh hakim selama 4 tahun. Perkenalkan, nama saya Maria Nitiwo. Saya akan menjelaskan apa itu feodalisme. Yang pertama, istilah feodalisme menurut KBBI. Feodalisme itu merupakan sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Yang kedua, sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja. Yang ketiga, feodalisme itu merupakan sistem sosial di Eropa pada abad pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah.
Sejarah istilah ini dikemukakan. Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah masyarakat feodal. Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya, istilah ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas. Dalam kasus korupsi, feodalisme ini menjadi salah satu faktor utama yang mendasari psikologi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Dengan paham ini, seseorang merasa dirinya memiliki derajat di atas orang lainnya hanya karena ia memiliki jabatan atau berasal dari golongan elit dan status sosial yang lebih tinggi dari yang lain. Sikap semacam ini memungkinkan seseorang untuk memandang remeh orang lain, bahkan dengan mudah mengambil apa yang bukan haknya. Orang seperti ini biasanya merasa dirinya memiliki peralatan yang cukup untuk mengelabui orang lain hanya karena tempat yang ia menempati hierarki organisasi, lembaga atau masyarakat lebih tinggi dari yang lain. Perkenalkan, nama saya Angelia Lampa. Sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi, Indonesia mendirikan sebuah lembaga yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai lembaga ini. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas, yaitu yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Perkenalkan, nama saya Yoga Simonman Weke. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, apa saja unsur-unsur yang dapat menyebabkan tindak pidana korupsi. Untuk menjelaskan unsur-unsur tersebut, di sini saya akan membawakan sedikit analogi. Kira-kira analoginya seperti ini. Apa sih yang membedakan maling biasa dan koruptor? Kalau kita ambil contoh, maling biasa, jika ia ingin melakukan tindak pencurian, ia akan berpikir 2 kali bahwa dia ada kemungkinan untuk ditangkap. Sedangkan bedanya dengan koruptor, ia berpikir bahwa dia tidak ada kemungkinan untuk ditangkap. Jadi perbedaannya ada pada pola pikir mereka. Maling biasa berpikir bahwa ia akan kalah, sedangkan koruptor berpikir bahwa ia tidak akan kalah, karena koruptor adalah bagian dari surplus kuasa. Koruptor memiliki kemampuan untuk menundukkan lawan-lawannya, entah itu kepolisian, lembaga kepemerintahan, atau lembaga yang bahkan tempat ia berkembang di dalamnya. Apa sih yang membuat koruptor dapat melakukan semua itu? Kira-kira yang menjadi unsur pertama yaitu sistem yang disusupi feodalisme atau sistem yang disusupi paham feodal. Seperti teman saya jelaskan tadi,
paham ini membuat orang jadi sewenang-wenang dan beranggapan bahwa ia mampu mengelabui orang-orang di sekelilingnya dengan mudah. Dengan itu pula ia dengan mudah mengambil uang atau hak yang jadi milik orang-orang di sekitarnya. Apa sih yang menyebabkan itu? Keterbatasan informasi dan transparansi yang tidak jelas dalam suatu lembaga, lingkungan, instansi, atau organisasi. Keterbatasan informasi itu disebabkan dari tertutupnya komunikasi antar anggota sehingga transparansi tidak dapat terwujud dalam suatu organisasi. Dengan ini saya kira dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam skala kecil maupun besar itu memiliki suatu kesamaan, yaitu para pelakunya penganut dari paham feodal atau feodalisme, dan juga sistem yang kotor atau sistem yang tidak baik menyebabkan individu-individu yang tadinya berperilaku baik atau bersikap dengan baik ikut masuk dalam lembaga yang kotor atau sistem yang kotor pula. Itulah yang saya kira atau kelompok kami kira jadi penyebab atau unsur utama dari tindak pidana korupsi. Dengan ini saya kira video ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk dapat memahami secara garis besar apa sih yang jadi penyebab dari tindak pidana korupsi. Terima kasih semua.